Pada suatu hari di Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama beberapa tokoh besar Quraisy. Di antara mereka disebutkan dalam berbagai riwayat, Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan juga Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka adalah para pembesar kaum Quraisy. Rasulullah menghormati mereka, berbicara dengan penuh harap dan sangat menginginkan agar hati mereka terbuka untuk beriman. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba datang seorang sahabat yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum. Dengan suara penuh harap ia berkata, "Wahai Rasulullah, ajari aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Namun saat itu Rasulullah tidak menoleh. Beliau tetap menghadap para pembesar Quraisy. Wajah beliau tampak masam, bukan karena benci, tetapi karena berharap besar dakwah kepada mereka tidak terputus. Abdullah bin Ummi Maktum tidak mengetahui keadaan tersebut. Ia tidak melihat dan tidak tahu bahwa Rasulullah sedang berbicara dengan tokoh-tokoh penting Quraisy. Baginya, yang ada hanyalah satu keinginan, belajar Al-Quran. Setelah pertemuan itu selesai dan Rasulullah beranjak pergi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu. Pandangan Rasulullah dibuat kabur, kepalanya terasa berat, dan turunlah ayat-ayat awal surah Abasa. Dia bermuka masam dan berpaling, karena telah datang kepadanya seorang buta. Ayat ini bukan sekadar kisah, ia adalah teguran langsung dari Allah kepada nabinya yang paling mulia. Allah menjelaskan bahwa orang yang datang dengan semangat mencari ilmu, yang hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah, justru lebih layak diperhatikan dibanding para pembesar yang sombong dan menolak kebenaran. Bukan berarti Rasulullah berdosa karena mendakwahi mereka, namun Allah menegaskan satu prinsip besar, hidayah adalah urusan Allah, dan dakwah tidak boleh memandang status, kekuasaan, atau kedudukan. Sejak peristiwa itu, sikap Rasulullah kepada Abdullah bin Ummi Maktum berubah penuh kemuliaan. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan, setiap kali Rasulullah bertemu dengannya, beliau menyambutnya dengan berkata, "Marhaban biman atabani fihi Rabbi." Selamat datang wahai orang yang karenanya Rabbku menegurku. Rasulullah selalu menanyakan kebutuhannya, memuliakannya, dan bahkan mempercayainya. Sejarah mencatat Abdullah bin Ummi Maktum pernah 2 kali ditunjuk Rasulullah dan sebagai pemimpin Madinah ketika beliau keluar untuk berperang, padahal ia seorang yang buta. Inilah bukti bahwa surah Abasa bukan hanya teguran tetapi pelajaran abadi, bahwa dalam Islam, yang membedakan manusia bukan rupa, jabatan atau kekuasaan, melainkan ketulusan hati dan rasa takut kepada Allah, dan bahwa Rasulullah adalah manusia paling amanah menyampaikan wahyu, meski di dalamnya terdapat teguran untuk dirinya sendiri. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.